di ruangan kita di sini ruangan tindakan SWL-nya full AC, terus ada ruang tunggunya. Nyaman juga untuk pasien ya, Kalau dengan saya sih keluarga. nyaman, ya. Kalau saya nyaman, pasti nyaman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam program Tour and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sobat Healthies, kenyamanan dan kebahagiaan pasien dan Sobat Healthies tentunya merupakan prioritas untuk kami, baik dari tenaga medis dan non-medis, di mana pihak manajemen rumah sakit mengupayakan agar dapat memfasilitasi alat untuk mendukung tindakan operasi yang diantaranya minim luka sayatan dan proses pemulihannya lebih cepat. Yang biasa kita kenal dengan tindakan operasi ekstrakorporeal shockwave lithotripsy atau biasa dikenal dengan sebutan SWL untuk mengatasi penyakit batu ginjal. Untuk membahas lebih jauh mengenai apa itu SWL dan bagaimana jenis penanganannya, kita sudah bersama dengan salah satu perawat di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar yang ditempatkan di poliurologi, yaitu Bapak Muhammad Nursyam AMD-Cap. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik sekali. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai prosedurnya dulu. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan SWL itu. Silakan Bapak Muhammad Nursyam. Nah, jadi tindakan SWL itu merupakan salah satu pilihan metode untuk mengatasi penyakit batu ginjal. SWL ini merupakan tindakan non-invasif, non-bedah. Ini alat untuk mengeluarkan gelombang kejut untuk memecah batu ginjal yang diharapkan ukurannya mengecil, bisa sampai seukuran pasir, sampai diharapkan bisa keluar lewat kencing. Oke, berarti metode non-invasif atau non-bedah ya, Non-bedah. yang memiliki keunggulan diantaranya itu minim luka sayatan dan proses pemulihannya lebih cepat. Memang tidak ada sayatan. Nggak ada sayatan sama sekali. Ya. Oke, nah kalau misalnya Sobat Healthies nih pasti penasaran, SWL itu seperti apa prosedurnya? Itu sulitkah atau lebih mudah dan simpelkah di Rumah Sakit Tajudin Halid? Silakan Bapak Muhammad Nursyam. Untuk mungkin kalau saya sebagai pasien sendiri itu pasti lebih mudah. Lebih Karena memilih. Pertama karena memang tadi minim memang tidak ada sayatan sama sekali. Tidak ada sayatan sama sekali. Terus pasiennya cukup baring saja. Setelah selesai tindakan itu pasiennya mungkin boleh istirahat lah sekitar 30 menit. Setelah itu ya boleh pulang. Oke. Sangat-sangat simpel dan mudah. Secara singkatnya seperti itu. Oke, berarti di dalam ruangan itu untuk proses SWL itu membutuhkan waktu berapa jam? Kalau untuk secara mungkin paling lama 1 jam. 1 jam saja. Oke, dengan kasus batu ginjal. Batu ginjal. Oke, baik. Selanjutnya indikasi dari SWL itu sendiri. Nah, untuk indikasi pasien-pasien yang mau menjalani terapi SWL ini, tentunya dari hasil konsultasi dokter ini, pasiennya ternyata dari hasil USG atau CT scan ini, pasiennya mempunyai batu ginjal. Ya. Dari untuk indikasinya ya ukurannya 1 cm sampai 2 cm atau 10 mm sampai 20 mm. Oke, berarti melalui screening dulu ya? Ya, Ya, screening. oke, baik. Nah, selanjutnya persiapan sebelum melakukan SWL. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri ini pertama ya otomatis pasiennya sudah konsultasi sama dokter urologinya, bawa hasil USG atau CT scan atau hasil foto BNO. Terus dari hasil konsultasinya ceritanya ya memang diindikasikan untuk terapi SWL ya. Terapi terus prosedurnya sendiri untuk di ruangan SWL itu pasien itu otomatis ya diedukasi dulu, edukasi bagaimana prosesnya, terus bagaimana setelah tindakan SWL-nya, apa yang mungkin efek sampingnya ke depan.
Untuk persiapan tambahnya sih biasanya sih kita puasakan. Pasiennya sih pasiennya Sebelum menjalani tindakan SWL, ya, pasien jadi diwajibkan untuk puasa. jadi pasiennya sudah dijadwal. Terus kita edukasi juga untuk puasa. Puasanya sih palingan cuma puasa makan saja. Boleh minum air putih. Itu pun ya 2 jam saja sebelum tindakan. Tindakan operasi. Ya, tujuannya sebenarnya untuk memudahkan operatornya untuk mencari posisi batunya ini. Karena kalau pasien-pasiennya terlanjur makan, biasanya itu ada dari kalau kita punya guidingnya pakai USG, itu biasanya bayangan-bayangan makanannya atau bayangan ususnya menutupi ginjalnya. Nah, itu yang biasa jadi agak mempersulit untuk menemukan posisi batunya. Oke, baik. Nah, itu salah satu prosedur ya sebelum melakukan tindakan SWL sendiri. Oke, terus gimana nih untuk pasien ya? Itu setelah melakukan pemeriksaan di poliurologi, pasien itu jika dikatakan langsung nih tindakan SWL, apakah pasien dipulangkan dulu, terus besoknya baru datang atau memang segera sito? Kalau untuk mungkin situ enggak, situ sudah tepatnya. Tapi untuk jadi paling kita tanya tanya pasiennya dulu. Yang pasiennya terakhir makan kapan. Terus kalau umpamanya pada situ ya oke lah, mungkin sudah terakhir makan 2 jam lebih lah. Yang kita tindaki hari itu. Kecuali kalau juga pada saat hari itu sudah banyak sekali antrian untuk tindakan SWL-nya. Kalau dekat-dekat di rumahnya pasiennya ya mungkin boleh pulang dulu. Kecuali kalau kita juga kadang ya kita empati sama pasien yang lumayan jauh. Karena beberapa pasien SWL kita di sini tuh kebanyakan orang daerah juga. Dari orang luar juga ya. Banyak dari Enreka, dari Sidrap. Jadi ya maksudnya kita mau mempermudah lah pasiennya untuk tidak usah bolak-balik. Kalau masih sempat untuk ditindaki hari itu juga. Hari itu juga ya. Oke. Baik, untuk pasien sendiri ya untuk berobat batu ginjal sendiri di poliurologi. Ini yang paling banyak pasien yang mengalami obesitas atau gimana nih? Memang salah satu yang bisa memungkinkan untuk pasien salah satu jadi pemicunya pemicunya untuk terjadi batu ginjal itu memang salah satunya obesitas. Jadi memang kalau di pasien-pasien yang kita sudah tindaki, memang rata-rata pasien-pasiennya memang walaupun kita tidak pernah ukur timbangan berat badannya, tapi dari nampak luarnya saya memang kayak obesitas ya. Apalagi minta maaf sebelumnya ya, mungkin yang perempuan yang memang lingkar perutnya lumayan besar ya. Itu memang rata-rata seperti itu namanya. Oke, baik. Terus selama menjadi perawat ya di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini, yang paling sering mengalami gejala batu ginjal itu perempuan atau kebanyakan laki-laki? Wah, itu belum pernah sih. Belum pernah. Tapi paling banyak keluhan yang ditangani saat ini? Kalau saya ingat sih mungkin kebanyakan laki-laki ya. Laki-laki yang mengalami batu ginjal ya. Oke. Faktor indikasinya apa saja? Penyebabnya? Ini sebelumnya kita belum pernah lakukan survei mandiri ya. Tapi mungkin kalau laki-laki kan ya mungkin karena faktor pekerjaan di luar. Mungkin ya mungkin dehidrasi saja mungkin ya. Mungkin kalau apalagi kalau mungkin pekerja-pekerja kantor yang ruang ber-AC ya otomatis kan dingin mungkin. Atau mungkin salah satunya sering tahan yang namanya buang air kecil ya. Betul. Penyebabnya itu ya. Betul. Oke, baik. Nah, selain itu apakah batu ginjal ini adalah salah satu jenis penyakit yang mengalami penyakit keturunan? Ini sebenarnya kalau untuk masalah apakah dia memang dari si keturunan, secara referensinya sih saya belum pernah baca sendiri ya. Tapi memang kalau untuk kalau bukan jurnal yang resmi yang saya baca, tapi kalau untuk berdasarkan kalau kita searching itu memang ada beberapa yang menyampaikan bahwa batu ginjal itu memang bisa diturunkan. Salah satu faktor genetik itu. Oke, baik. Nah, selain itu peringatan dan larangan SWL sebelum kita melakukan tindakan SWL. Untuk pasien-pasien yang mau menjalani tindakan SWL ini, salah satunya mungkin tidak dianjurkan ya. Yang tidak dianjurkan itu mungkin ya
pertama ya pasien ibu hamil. Takutnya nanti ada risikonya ke calon janinnya. Oke. Keduanya, berarti sebaiknya untuk pasien yang sedang hamil itu diwajibkan dulu untuk ditunda dulu ya untuk menjalani operasi batu ginjal. Sebenarnya kan atau tidak diharuskan untuk menjalani operasi. Kalau kita bicara khusus untuk kasus yang ibu hamil ini, kan untuk menegakkan diagnosa apa ini batu ginjalnya kan untuk lebih jelasnya kan kita CT scan dulu. Nah, untuk CT scan ini kan otomatis sudah berdampak sama calon ibu ini untuk efek radiasi dari CT scan. Makanya biasanya sih selama saya mengikuti dokter, selama ini batunya masih belum ada keluhan, ya ditunda dulu. Nanti mungkin setelah melahirkan boleh kita check up lagi. Maka perlu makanya setelah pasien-pasien setelah SWL pun masih yang SWL terakhir setelah dinyatakan batunya bersih, itu pun tetap dianjurkan untuk tetap check up minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali ya. Karena itu tadi batu-batu ginjal itu bisa berulang. Bisa berulangnya karena tadi apakah memang faktor lifestyle-nya memang tidak ada yang diubah atau memang ada kata senior saya memang ada bakat untuk bikin batu. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk ibu hamil, terus SWL juga tidak disarankan untuk penderita. Selanjutnya pasien yang punya batu jantung. Oke, jantung ya. Riwayat penyakit jantung. Bukan riwayat penyakit jantungnya. Dia punya alat pemacu jantung. Pacemaker namanya. Oh iya. Takutnya nanti alatnya rusak. Tidak disarankan ya tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan SWL. Oke, kenapa? Kemudian, ya tadi untuk nanti ada takutnya nanti alatnya jadi rusak. Oke. Nah, sebagai salah satu perawat nih di poliurologi, tentunya kan kita sebagai masyarakat awam yang ingin melakukan tindakan operasi batu ginjal, kita kan tidak tahu SWL itu seperti apa tindakannya. Ternyata sangat membantu sekali karena sangat minim sayatan, bahkan sampai tidak ada sayatan sama sekali ya untuk operasi batu ginjal ini. Terus apa bedanya SWL dengan operasi lainnya? Silahkan. Nah, tadi kalau bilangnya dibilang pasti tentunya ada efek sampingnya. Oh iya. Iya. Namanya setiap tindakan pasti ada efek sampingnya. Tapi yang perlu kita perbaiki dulu adalah SWL itu bukan tindakan operasi itu tadi dulu, supaya mungkin lebih cocoknya terapi saja ya. Terapi saja, oke. Supaya kalau kita bilang kan kalau kita sudah awali dengan kata operasi itu biasa pasien sudah mindset pemikirannya pasti operasi nih dibedah nih. Padahal ternyata pas sampai di ruangan ternyata begini Ci. Ternyata begini Ci, dan waktunya hanya cuma 1 jam. Tidak ada yang namanya rawat inap ya. Oke, berarti selesai operasi pasien langsung pulang. Selesai tindakan pasiennya boleh pulang. Setelah itu banyak minum, aktivitas seperti biasa. Kalau masih kuat ya kita anjurkan juga tetap olahraga, loncat-loncat supaya lebih memudahkan untuk keluar batunya. Olahraga loncat? Ya, supaya supaya lebih memudahkan untuk keluar batunya. Saya sampai shock loh. Ternyata olahraga yang paling dianjurkan untuk penderita batu ginjal selesai operasi SWL adalah olahraga loncat. Berarti bisa ikut trampolin nih. Boleh. Dan selanjutnya efek samping dari tindakan SWL tentunya kan selesai operasi pasti nih ada rasa mungkin pusing, mual dan lain sebagainya. Itu efek sampingnya apa saja mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk efek sampingnya sih mungkin yang paling ringannya sih ya mungkin kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Pada saat selesai ditindaknya mungkin rata-rata pasiennya mungkin jadi agak kram. Ini keluhan yang paling banyak kita dapati ya. Sebenarnya sih kalau secara pasien-pasien sudah saya tindaki, memang hampir tidak ada keluhannya sama sekali. Hampir tidak ada keluhan. Cuma pada beberapa yang pinggangnya yang sudah ditembak itu jadi agak kram, agak pegal-pegal. Pegal-pegalnya biasanya karena pertama lama baring, karena baringnya ya tidak baring goyang-goyang seperti itu, baring tenang. Kemudian ya kencing pertama, biasanya sih kencing pertamanya setelah ditembak itu ya jadinya agak merah. Ya terapinya tetap banyak minum saja. Terus itu juga kencingnya jadi merah bisa jadi karena ada iritasi dari batunya yang sudah ditembak. Udah ketiganya mungkin setelah kencing mungkin agak sakit. Sakitnya itu ya biasa karena ada batu yang masih berukuran
kelihatan. Itu yang bisa keluar lewat kencingnya, itu yang mungkin lewat urinnya ya. lewat urinnya itu yang sempat iritasi juga di saluran kencingnya, itu yang bikin sakit juga. Bikin sakit juga ya, karena terhalang mungkin ya dengan batu yang mau keluar. Jadi Terus yang minta itu kalau nyeri hebat. Nyeri Hebatnya pinggangnya. Salah satunya mungkin efeknya itu ya ada batu yang sudah pecah, tapi turun di saluran kencingnya, tapi dia tersangkut. Belum sempat keluar lewat kencingnya. Itu yang menurut saya yang keluhan paling yang tidak diminta-minta dari proses SWL-nya. Oke, baik. Nah, pantangan yang harus dijaga setelah melakukan operasi atau bukan operasi tapi terapi SWL. Tentunya kan dari perawat sendiri pasti menganjurkan, nanti setelah melakukan ini, setelah selesai operasi ada pantangan ini yang harus dijaga, atau memang semua jenis-jenis makanan bisa dimakan begitu saja atau gimana? Silahkan Pak Muhammad Nursam. Kalau untuk pantangan khusus untuk tindakan SWL ini sebenarnya tidak ada yang khusus ya. Cuma kan kita mau lihat ini salah satu pemicu terjadinya batu ginjal itu pertama karena memang pasiennya riwayat asam urat tinggi, pasiennya punya riwayat diabetes, terus lifestyle-nya juga mungkin sering konsumsi yang kadar gulanya lumayan tinggi. Otomatis ya kita sarankan ya itu saja dihindari yang bisa memicu terjadinya batu lagi. Oke, baik. Nah, tentunya setiap pasien kan pasti memiliki daya tahan tubuh ataupun kondisi tubuh yang berbeda. Ya kan, pada saat melakukan terapi yang kita sebut terapi SWL ya. Jadi bukan operasi ya. Namanya terapi SWL tentunya. Disebutnya terapi saja. Oh, terapi saja. Oke. Terapi. Untuk melakukan terapi ini kan tentunya kita tidak pernah mengetahui ya kondisi dari setiap pasien setelah melakukan terapi ini. Terus kebanyakan pasien setelah melakukan tindakan ini kembali lagi untuk periksa ke poliurologi, apa keluhan yang paling banyak dirasakan oleh pasien? Ya cuma nyeri ringan. Nyeri ringan, oke. Untuk yang lansia itu biasanya keluhannya paling banyak itu apa? Hampir sama juga. Hampir sama juga nyeri. Hampir tidak ada juga keluhannya. Oke, hampir tidak ada keluhan sama sekali. Kalau tidak diminta-minta ada yang ukuran batunya masih lumayan besar, yang belum sempat keluar. Nah, itu biasa terapi lagi tuh? Maksudnya bikin sakit yang tadi sakit kalau kencing, tapi kalau sudah keluar ya sudah enakan lagi. Oke, baik. Harapan dari Bapak Muhammad Nursam AMD-CAP untuk semua pasien yang istilahnya ini sedang mengalami pengobatan terapi di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar dengan kasus batu ginjal, dan juga tips untuk mencegah terjadinya infeksi batu ginjal di dalam tubuh kita. Silakan Pak Muhammad Nursam. Ya, kalau untuk harapannya untuk pasien-pasien yang sedang menjalani terapi untuk kasus batu ginjal ya, harapannya untuk sabar sama itu. Mungkin juga dukungan moral keluarga juga sangat dibutuhkan ya. Batu ginjal itu memang pertama ya tidak selesai 1-2 kali. Oke. Akan berlanjut lagi. Iya, maksudnya bukan kayak penyakit tipes, kasih antibiotik selesai. Nah, ini tidak. Jadi batu ginjal itu lumayan, bisa dibilang lumayan kompleks. Kompleksnya kenapa? Karena ya tadi bisa karena tadi ukurannya batu besar, keras, terus jumlahnya banyak. Otomatis ya kontrolnya mungkin ya tadi berulang kontrolnya. Harus rutin ya, itu paling penting. Oke. Keduanya ya mungkin tadi kalau kita sudah tahu pemicunya, pemicu ini batu ginjalnya terbentuk karena dari ini. Ya otomatis kita edukasinya ya dikurangi. Kalau tidak bisa dikurangi, kita bisa berhenti saja. Atau misalnya ya stop konsumsinya. Kalau tidak bisa ya dikurangi atau dikasih imbang. Otomatis banyak air supaya tidak terjadi endapannya lagi. Oke, baik. Oke, sudah cukup? Cukup sih. Oke, baik. Dan juga untuk Sobat Healthy sendiri ya, bahwa lifestyle itu memang kita harus. Ya, lifestyle-nya sih memang harus, apalagi yang mau usia muda, usia tua, kalau masih bisa beraktivitas seperti biasa, aktivitas. Kalau masih bisa untuk olahraga. Oke. Ya cukup minum yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Oke.
Terus ya pola makannya lagi. Pola makannya lagi yang harus benar-benar teratur dan dijaga ya. Apalagi batu ginjal itu biasa ditemukan salah satu penyebabnya adalah menahan Kencing. Oke, jadi untuk sobat healthies, kalau misalnya udah mau banget nih ya untuk buang air kecil, jangan ditahan-tahan karena itu juga adalah salah satu faktor pemicunya. Betul. Ya kan. Oke, baiklah sobat healthies, itulah tadi prosedur tentang terapi. Kalau misalnya sobat healthies ataupun punya keluarga yang ingin menjalani terapi dengan menggunakan SWL, bisa langsung ke Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar menemui perawat kami di Poli Urologi, yaitu Bapak Muhammad Nursyam AMDCAP yang tadi sudah menjelaskan bagaimana prosedur tentang terapi dengan menggunakan alat SWL ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Muhammad Nursyam AMDCAP sudah berbagi pengalaman untuk pasien dan juga sobat healthy tentang pentingnya merawat dan menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi boleh berkarir, boleh melakukan aktivitas, tapi ingat kesehatan paling penting untuk kita. Jika menemukan kendala atau masalah yang terjadi dalam diri kita, segera konsultasikan ke Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Dan juga terima kasih untuk masukan dan juga saran dari Sobat Healthies untuk meningkatkan lagi mutu pelayanan kami, kualitas pelayanan kami untuk Sobat Healthies, baik dari Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar, UPF BKTM dan juga UPF BKPM. Saksikan terus programnya kami di Tour and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.